Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina, wa maulana Muhammadin bin Abdillah. Amma, ba'dah. Assalamualaikum sobatku semua, salam jumpa. Semoga sobat semua sehat, bahagia, banyak rizki, dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat-sobatku semua, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menyembah dan memperhadapkan pribadi dan wajah kita dalam pengabdian kepadanya. Untuk itu mari menunjukkan rasa syukur itu, dan meyakini bahwa semua itu adalah pemberiannya. Sobat-sobatku semua, jika Nabi dan Rasul pertama hingga ke-24 terutus ke bumi mengajarkan kebenaran hanya untuk kaumnya, maka berbeda dengan Rasulullah Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang terkirim ke bumi untuk seluruh kaum. Untuk itu mari kita kirimkan salam dan solawat kepadanya, semoga saja pada hari pembalasan mengakui kita sebagai umatnya, amin ya robbal alamin. Sobat-sobatku semua, insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan adab-adab dalam berdoa. Dan bagaimana tata cara berdoa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 adab dalam berdoa. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqomah, atau ketika puasa menjelang berbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqomah salat wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Syarhus Sunnah Al-Bagawi 1 halaman 327. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan beliau hasankan. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya, wajah menghadap telapak tangan. Hadis riwayat Tobrani. Catatan, tidak boleh melihat ke atas ketika berdoa. Keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihissalam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2-3. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian.
Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, tidak dibuat bersajak. Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa dengan dipaksakan bersajak. Keenam, khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Ketujuh, memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku, jika Engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena Allah tidak keberatan dan kesulitan untuk mewujudkan sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Banyak orang yang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan. Karena dia tidak paham bahasa Arab, sehingga hanya dia ucapkan tanpa direnungkan isinya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah. Dia ulang-ulang permohonannya. Semacam ini menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Dan menghindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim. Selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sebagian ulama mengatakan, saya pernah berdoa kepada Allah dengan satu permintaan selama 20 tahun dan belum dikabulkan. Padahal aku berharap agar dikabulkan. Aku meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting bagiku. Kesepuluh, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ke-11. Memperbanyak taubat dan memohon ampun kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah.
Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya maka, jika dia memintaku, pasti aku berikan dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa ketika terjadi musim kekeringan di masa Umar bin Khattab, beliau meminta kepada Abbas untuk berdoa. Ketika berdoa, Abbas mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa. Dan musibah ini tidak akan hilang, kecuali dengan taubat." Ke-12. Hindari mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak, maupun keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhiri umur mereka binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya, dengan doa keburukan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, pasti Allah kabulkan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ke-13. Menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?" Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb.